Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang Maha Agung atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kehadiran kita pada kesempatan siang hari ini menjadi ungkapan rasa syukur kita terhadap semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dari sekian banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan, mudah-mudahan rasa syukur kita akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan karunia yang sangat besar yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua di dalamnya termasuk hamba-hamba Allah atau umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Ketua Komite SMA Darut Tauhid Bapak Amar Saparnan, yang kami hormati Sivitas SMA Darut Tauhid yang bergabung, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disampaikan pada kesempatan beberapa hari yang lalu, bahwasannya SMA Darut Tauhid saat ini membuka kelas parenting. Hal ini adalah salah satu dari dukungan Komite SMA Darut Tauhid dan juga beberapa orang tua yang menghendaki dilaksanakannya kelas parenting ini. Salah satunya adalah untuk membekali, menguatkan pemahaman, ya, keilmuan dan juga keterampilan kita untuk mendidik anak kita. Salah satunya adalah pada saat di masa pandemi ini. Oleh karena itu, bahwa yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan anak itu diserahkan kepada orang tua, ya. Orang tua itu bukan hanya satu, ya, ibu saja, tetapi juga ayah. Ketika ibu didominasikan, maka tentunya peran ayah juga tidak kecil. Demikian juga peran ayah tidak didominasikan, karena peran ibu juga sangat besar. Oleh karena itu, kedua-duanya menjadi satu hal yang sangat penting disinergikan dalam pengelolaan pengasuhan putra-putri kita. Di masa pandemi ini apalagi ya, yang saat ini justru membuat kita tertantang untuk itu. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa memang konotasi yang selama ini terjadi, pendidikan itu dikonotasikan kepada seorang ibu. Nah, namun demikian, mudah-mudahan di pertemuan ini kita nanti akan bahas bersama pakarnya, ya, Ayah Irwan Rinaldi. Beliau salah satu pakar dan juga trainer, penulis buku juga, sehingga nanti bisa dikupas tuntas tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, Ayah Ibu sekalian, sebelum acara ini dimulai, mari kita sama-sama pertemuan ini kita buka dengan melafazkan dan juga sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baik ayah bunda sekalian, sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, ya. Kita tilawah Quran dengan membacakan Al-Baqarah ayat terakhir. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sidang dari itu la yukallifullahu nafsan illa akhirnya enggak ada. Baik, kita sama-sama melaksanakan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in
نسينا أو Iya, أخطأنا dia takutnya khawatir hujan, dia udah ngerasain. ولا تحمل علينا Kita pernah إصرا ngalamin pada saat كما على keundangan الذين temennya, من dia قبلنا hujan gitu. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dan juga sekaligus doa. Karena ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini salah satunya adalah ungkapan doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah yang bisa dikhususkan untuk kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kemudian bisa memudahkan urusan kita, meringankan urusan kita. Kemudian Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Dan Allah tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang senantiasa ingkar, orang yang senantiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan doa yang kita ungkapkan, tilawah Quran yang kita baca ini mengundang keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedianya pada kesempatan siang hari ini Bapak Dr. Agus Kurniawan MPD selaku kepala sekolah hadir memberikan sambutan. Namun mohon maaf pada kesempatan siang hari ini beliau tidak bisa bergabung sehubungan dengan informasi terakhir tadi pagi orang tua beliau atau bapak mertua beliau meninggal dunia dikarenakan sakit terkonfirmasi positif COVID-19. Mohon doa mudah-mudahan almarhum senantiasa diterima amal ibadahnya, ya, diampuni segala dosanya, dan kemudian dimudahkan segala urusannya di alam kuburnya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk kesempatan siang hari ini yang akan menjadi moderator mendampingi saya, mendampingi Ayah Irwan ya. Alhamdulillah Ayah Irwan sudah bergabung, yaitu Ibu Desi. Hadir Bu Desi, mana Ibu Desi? Siap hadir. Mana? Masya Allah. Ini belum terlihat nih, mana? Oh. Belum tampil. Beda ya suaranya ya? Soalnya. Masya Allah. Nah ini nih Bu Desi. Sebentar. Oh beda layar, beda suara. Iya ya, sebentar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini Ayah Iwan. Waalaikumsalam Ayah Iwan. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikum. Sehat. Alhamdulillah. Kaifa Ustaz? Antum? Alhamdulillah Ustaz. Bismillah Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sebelum acara ini dilanjutkan oleh Ayah Irwan, saya persilakan kepada Ibu Desi terlebih dahulu yang nanti akan memimpin sebagai moderator pada kesempatan acara kelas parenting siang hari ini. Kepada Ibu Desi disilahkan. Ya, terima kasih Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Desi, saya guru BK SMA Darut Tauhid Boarding School Putra, dan hari ini saya diamanahi untuk menjadi moderator dalam webinar parenting berjudul Peran Ayah dalam Parenting. Ya. Namun sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan Ayah Irwan terlebih dahulu. Oke, nama lengkap Bapak Irwan Rinaldi. Kita menyebutnya Ayah ya, seperti itu. Kemudian Irwan ini pernah bersekolah di Universitas Indonesia, kemudian di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Mahad Islamiyah Al-Hikmah. Kemudian aktivitas beliau bekerja untuk mensosialisasikan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan. Nah, kemudian Ayah Irwan ini pernah aktif di Yayasan Kita dan Buah Hati bersama Bunda Eli Risman.
kemudian Yayasan Seto Neno bersama Kak Seto, dan Yayasan Langkah Kita bersama Ustadz Benri. Nah, kemudian Ayah Irwan juga aktif membuat lirik-lirik lagu tentang parenting, dan beliau merupakan pemeran utama di film Sang Murabi dan beberapa film keluarga lainnya ya tentunya. Kemudian Ayah Irwan juga ternyata aktif membuat buku parenting dan fathering, begitu ya. Baik Bapak Ibu, tanpa menunggu waktu lagi kita akan dengarkan materi dari Ayah Irwan. Namun sebelumnya mohon disiapkan tempat duduk yang sangat nyaman, kemudian alat tulis juga gitu ya, supaya kita bisa menerima materi dengan mudah tentunya. Baik, kepada Ayah Irwan disilahkan. Baik, Bunda Desi. Kalau saya pikir sih Bapak ngopi, boleh ngopi ya, disiapkan kopi gitu di depan. Karena ini memang waktu krisis dan kritis ini pas ini ya, siang-siang ya, habis makan, insya Allah. Ayah dan Bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya makasih banget sudah diberi kesempatan untuk sharing di SMA Darut Tauhid ya. Sebenarnya ini mah bukan seminar ya, tetapi hanya sharing aja gitu ya Bunda. Tidak ada yang pakar di antara kita, karena semua kita adalah pakar, begitu ya kalau di dalam terminologi Tarbiyatul Aulad di dalam Islam. Karena semua ayah, semua ibu itu adalah pakar, pilihan Allah, bukan pilihan yayasan. Jadi memang Allah yang memilih. Jadi semua urusan anak-anak kita itu, kalau saya pernah baca di dalam sebuah buku gitu ya, semua urusan anak-anak kita itu sebenarnya sudah ada di kita gitu, bagaimana cara menyelesaikannya. Sudah ada Allah berikan namanya kecenderungan alami. Jadi kan ada dua nih ayah dan bunda. Satu parenting atau fathering gitu ya, khususnya keayahan itu namanya fathering. Nah, satu lagi ada kecenderungan alami. Nah, kecenderungan alami itu adalah kepakaran kita. Jadi semua persoalan anak-anak itu sebenarnya A to Z-nya itu sudah ada di kita cara menyelesaikan masalahnya gitu ya. Karena kita diberikan modal sama Allah yaitu dari kecenderungan alami, cinta, pengorbanan, kasih sayang, kelembutan, ketangguhan itu semua sudah ada. Nah, cuma satu pertanyaannya ke itu Ayah Irwan, kenapa kok tiba-tiba kecenderungan alami itu ketutup gitu ya. Ya mungkin ketutup gitu ayah dan bunda ya. Jadi bukan kita nggak punya, semua ayah itu punya, semua ibu itu punya. Cuman ketutup mungkin karena banyak hal. Mungkin karena apa ya ayah dan bunda mungkin karena paradigma bisa jadi gitu ya. Ada orang ayah dan bunda itu dari awal-awal menikah memang belum terselesaikan prinsip pengasuhannya gitu ya. Jadi belum pernah dibicarakan antara suami dengan istri gitu. Biasanya nih 5 tahun awal pernikahan gitu ayah bunda. 5 tahun awal pernikahan itu kata para ulama, para ahli itu ada 3 hal yang harus diselesaikan lebih dahulu kalau enggak agak oleng gitu bahtera rumah tangganya apalagi pengasuhannya. Yang pertama itu 5 tahun awal pernikahan itu selesaikan prinsip prinsip kalau di dalam Islam kan ada sekitar berapa ya Ustadz ya sekitar 14-an ya prinsip pengasuhan itu ya. Misalnya begini, antara ayah dengan ibu itu selesaikan dulu, anak ini, sama-sama nggak prinsipnya anak ini amanah dari Allah gitu. Gitu ya, Bunda, ya. Kan ada amanah itu ada 2, amanah pertumbuhan, ada amanah perkembangan. Nah, dari awal pernikahan ternyata itu antara suami dan istri belum selesai ini prinsipnya. Si suami bagi dia anak itu amanah khusus hanya untuk pertumbuhan. Makanya dia cari uang kemana-mana gitu ya muda. Tapi urusan perkembangan anak bagaimana kata si suami mah itu mah terserah urusan kamu dek gitu ya. Nanti bagaimana anak di sekolah seperti apa, perkembangan spiritualnya, perkembangan intelektualnya, perkembangan emosionalnya, perkembangan intelektualnya itu ayahnya nggak pernah sentuh gitu. Kenapa? Karena prinsipnya berbeda dari awal gitu ya Bunda ya. Atau yang kedua gitu ya Bunda yang belum terselesaikan yaitu persoalan pola asuh. Nah ini juga ada berhubungan dengan fungsi dan peran ayah. Karena dari awal di 5 tahun awal pernikahan, antara suami dengan istri belum menentukan pola asuh untuk anak-anaknya mau seperti apa, gitu ya Bunda ya. Misalnya begini, ada si ayah yang berasal dari Madura misalnya, si istri berasal dari Garut. Ini mazhabnya berbeda ini ayah dan Bunda ya, gitu.
Jadi harus disamakan dulu pola yang mana mau dipakai, Maduriyah kah atau Garudiyah kah gitu ya, ya Bunda. Karena mau berbeda ini cara membangunkan anak berbeda itu mazhabnya ya, mazhab Madura dan mazhab Garut berbeda. Jadi kalau tidak disamakan dulu yang dua yang tadi itu prinsip dan pola, itu pengaruh sekali memang kepada, nanti tumbuh kembang anak-anak kita. Nah yang ketiga yang paling penting, yang ada hubungannya dengan yang kita bicarakan sekarang adalah, apakah mari kita periksa, saya terutama begitu ya, ini periksanya banyak nih, rumah tangga dan sekolah gitu ya. Kalau di rumah tangga itu mari kita periksa, apakah di dalam rumah tangga kita udah menentukan belum roadmap pengasuhan standarnya gitu ya. Jadi misalnya begini ayah bunda, kan kalau di dalam rumah tangga itu gitu ya Ustadz ya, apa nih Ustadz, gitu kalau kurang-kurang ditambahin nih Ustadz. Kalau pertama itu kan harus ditentukan dulu roadmap, yang pertama itu roadmap rumah tangga dulu standarnya gitu ya. Roadmap standar rumah tangga kan itu ya, surat Ar-Ra'd 23 itu ujungnya kita ya, bagaimana kita sekeluarga masuk surga, kan itu roadmap. Dan itu memang nggak boleh tidak, memang harus sama gitu antara suami dengan istri. Nah, yang kedua, roadmap standar yang harus kita tetapkan di 5 tahun awal pernikahan adalah roadmap standar pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan, gitu ya. Nah, yang berat ini contoh ke saya gitu ya, Bunda ya. Itu sudah anak sudah gede-gede gitu, itu terlambat gitu menentukan roadmap standar pengasuhan anak laki-laki dan perempuan, gitu ya. Karena nanti kita akan berbicara ya, Bunda, di roadmap pengasuhan anak laki-laki itu seperti yang Allah sampaikan di Al-Qur'an, "Innallaha astafa Adama Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran." Jadi roadmap pengasuhan anak laki-laki itu kepada salah satunya kepada ayahanda Imran, ayahanda Ibrahim alaihissalam. Jadi cara ngasuh, kemudian tujuan pengasuhan anak laki-laki baik di rumah dan di sekolah, sekolah juga harus menetapkan gitu ya Bunda ya. Sekolah juga harus menetapkan roadmap pengasuhan anak laki-laki. Jadi agak susah gitu sekolah kalau dia nggak punya roadmap pengasuhan anak laki-laki. Atau antara guru-guru yayasan itu nggak sama gitu. Ini ngasuh anak laki-laki mau seperti apa? Apalagi anak laki-laki yang sudah di atas 8 tahun ke atas gitu ya Bunda ya. Di mana stimulan tarbiyah dan ari ayahnya antara laki-laki dan perempuan memang harus berbeda gitu dan memang disuruh berbeda gitu ya Bunda ya. Nah, kalau tadi di ayat tadi itu innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran itu berarti kan roadmap pengasuhan anak laki-laki mau di rumah dan sekolah itu sama bahwa ujungnya nanti dia harus menjadi Ishak dan Ismail gitu ya Bunda ya, karena memang runutannya kepada keluarga ayahanda Ibrahim gitu ya. Kalau anak perempuan ujung-ujungnya nanti kan harus menjadi Maryam atau menjadi Khadijah, menjadi Fatimah, menjadi Aisyah atau menjadi Maryam gitu ya, seperti yang hadis Rasulullah SAW. Karena tarbiyatun nisa itu intinya kan cuma 4 gitu ya Bunda ya. Pendidikan anak perempuan roadmap-nya cuma 4. Jadikanlah dia, bentuklah anak perempuanmu itu nanti menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi ayah yang baik gitu ya Bunda ya. Kalau gitu Ayah Irwan boleh nggak anak perempuan kita jadi ekonom yang hebat? Boleh, tapi jangan pernah lupa yang 4 lebih dahulu gitu ya Bunda ya. Nah kapan waktu yang terbaik itu? Adanya di umur 8 sampai 15 tahun. Siapa coach yang terbaiknya? Ayah gitu ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ayah dan bunda, berdasarkan yang 3 tadi itu, terutama yang terakhir saya sebutkan itu, roadmap pengasuhan. Ketika roadmap pengasuhan di rumah dan di sekolah tidak punyai, ayah dan bunda, maka agak sedikit ancur-ancuran itu ayah dan bunda, mengatur anak laki-laki dan anak perempuan. Kenapa? Karena nanti kalau kita nggak punya roadmap, misalnya di umur 8 sampai 15 tahun, itu mau anak laki-laki, anak perempuan, itu memang peran ayah nggak tergantikan. Hampir semua ahli dan ulama mengatakan itu ada peran ayah di situ. Itu ada di rumah. Nah, kalau di sekolah itu peran guru laki-laki gitu ya, ya. Itulah sebabnya kenapa guru laki-laki itu di umur 8 sampai 15 tahun anak muridnya itu, terutama guru laki-laki harus menguasai betul yang namanya fathering gitu ya, bagaimana gitu. Karena memang ya menjadi ayah, bayangkan anak-anak kita di sekolah itu bisa 8 jam, bisa 9 jam, apalagi pesantren dan boarding gitu ya Bunda. Nah, baik Ayah dan Bunda, saya mohon izin ya, punten ya Ayah dan Bunda untuk sekedar sharing aja. Ini hanya inspirasi, benar-benar hanya inspirasi saja. Baik. Nah ini Ayah Bunda ya, peran ayah di dalam keluarga gitu. Nah, nanti Ayah dan Bunda, kalau kita nggak punya kesempatan waktu, ini ada Instagram saya, mudah-mudahan bisa di-follow karena saya bikin video rutin tentang bagaimana peran ayah. Nah, biasanya saya bahasnya pelan-pelan karena saya bikin buku kecil-kecil gitu ya Bundanya. Ini bukunya udah nggak ada, bukunya nggak ada. Jadi buku-buku saku ini ada sekitar 23 lebih. Nah, nanti kita bahas pelan-pelan. Ini misalnya gini,
yang harus ayah sibuk lakukan pagi hari, siang hari, malam hari apa? Gitu ayah bunda. Ini jadi how to-nya ayah. Nanti ada lagi buku-buku yang lain. Ayah. Baik, baik ayah. Mak ini nggak jualan buku karena bukunya udah nggak ada gitu ya bunda ya. Baik. Nah sekarang kita mau bicara soal peran ayah dalam keluarga. Adakah memang peran ayah dalam keluarga? Nggak ada satu dalil pun ya ayah bunda yang mengatakan ayah nggak berperan dalam keluarga gitu. Mau dalil apapun ayah bunda ya, ku anfusikum wa ahlikum naro, apalagi gitu ayah bunda ya, bahwa emang ayah itu sangat-sangat berperan. Bahkan kalau kita lihat buku-bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Abdullah Mubarak itu bahkan sampai mengatakan kalau ada persoalan dalam rumah tanggamu, Masya Allah ini ya, kalau kita bicara dengan anak susah, bicara dengan istri susah, rumah tangga perasaannya panas saja padahal AC udah ditambah gitu ya. Jadi nggak nyambung ngomong gitu. Nah, ulama mengatakan jangan pergi dulu untuk konsultasi, atau sebangsa kita sekarang nggak usah konsultasi, konseling dulu kemana-mana. Tapi satu, kata Abdullah Mubarak itu adalah periksalah hubungan suamimu dengan Allah. Wallahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Jadi Masya Allah ayah dan bunda, rupanya memang bukan persoalan parenting skill yang pertama itu. Tapi parenting skill itu nomor kesekian ya ayah dan bunda ya. Paling utama itu adalah sholat subuh suami di mana. Gitu ya bunda ya. Kemudian tilawahnya berapa gitu ya. Anaknya sudah mulai besar, tilawahnya masih seperti anaknya dulu TK apa bagaimana gitu ya. Terus hubungan dengan Allah, sunnah-sunnahnya seperti apa, sholat sunnahnya, kemudian tilawahnya berapa, gitulah ayah dan bunda. Nah, ayah dan bunda, hal ini pernah dilakukan penelitian di Amerika. Yang melakukan penelitian itu bukan orang Islam, tapi seorang profesor Yahudi gitu. Karena dia sangat tertarik dengan pernyataan-pernyataan dari ulama-ulama kita yang mengatakan bahwa parenting skill, fathering skill itu nomor kesekian gitu ya. Sama lah seperti guru-guru ayah dan bunda ya. Guru-guru yang hebat dan yang itu kata Ustadz Fatia kan bukan karena dia menguasai teaching skill 60 kali pertemuan kan itu ya bunda ya. Tetapi guru yang hebat itu adalah dia nggak terputus qiyamul lailnya. Begitu kata Ustadz Fatia kan ya gitu ya. Yang kemudian setelah qiyamul lail itu dia nggak bisa menahan air matanya, berdoa membayangkan semua anak-anak muridnya gitu ya. Nah itulah yang nanti akan memudahkan dia. Nanti teaching skill itu nomor kesekian gitu ya muda ya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam kelas, itu Allah bukakan wajahnya itu, aura wajahnya itu, Allah mudahkan lafaz dari mulutnya itu ketika berbicara, ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, itu semua anak-anak tiba-tiba merasa, wow, gitu, dan dia bilang ya Allah gitu ya bunda ya. Nah nanti teaching skill baru kita tambahin lah ya, manajemen kelas atau apa-apa. Nah kadang-kadang kita kebalik ayah dan bunda ya. Jadi teaching skillnya duluan gitu, sehingga ketika ditanya gitu, kenapa ini kok nggak nyambung-nyambung gitu ngomong dengan anak-anak gitu ya. Karena apa gitu, karena uh, uh, qiyamul lail sekali sebulan misalnya gitu ya bunda ya, tilawahnya masih begitu-begitu aja gitu ya. Nah itu semua sama dengan di orang tua di kita juga ya bunda. Nah baik. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana peran ayah dalam keluarga? Ini nggak perlu kita tanyakan lagi ya muda ya. Sudah gitu ya, sudah memang apa ya, mau apa, mau bahasa Betawi, bahasa apa, mau susah, emang kudu lah, kudu gitu ya. Nah, ayah dan bunda. Nah, sekarang bagaimana kita mengoptimalkan peran ayah? Nah, mudah-mudahan ayah dan bunda kita nggak ada perbedaan lagi di sini. Yang menjadi perbedaan itu tadi ayah dan bunda adalah yang tadi saya sebutkan itu. 3 ini di 5 tahun awal pernikahan belum terselesaikan, belum terbicarakan gitu ayah dan bunda. Tentang prinsip pengasuhan, tentang pola asuh, dan tentang roadmap ayah dan bunda ya. Nah, roadmap itu yang paling utama pengaruh kepada ayah itu roadmap. Jadi mari kita periksa apakah rumah tangga kita udah ada roadmapnya belum? Kita tanya gitu sama pasangan kita, "Dek, kita punya anak laki-laki, cara mendidik anak laki-laki itu ke siapa rujukannya?" gitu ya. Kalau si adiknya bilang, "Ya Kang, kumaha wae lah misalnya jadi pokoknya jalan aja lah gitu." Nggak bisa. Mudah karena kan parenting itu kata sebagian alim mengatakan parenting itu harus by design, nggak bisa by accident gitu mudah. Karena kan kita nanti ditanya sama Allah dia Hisab gitu, emang harus by design gitu mudah. Dan sudah ada memang di Al-Qur'an gitu ini udah ada template-templatenya sudah ada gitu ya. Pola asuh sudah ada, prinsip pengasuhan sudah ada. Baik. Nah, ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita bicara soal ayah ini? Yang pertama, saya yakin ini ayah bunda sudah sangat inilah sudah sering lah mendengar yang semacam ini.
Anak itu amanah Allah, gitu. Amanahnya adalah 2, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu urusan dengan tubuh, itulah sebabnya kenapa kita di dalam agama kita, urusan-urusan makan minum anak-anak itu memang harus kita jaga, betul, gitu ya Bunda ya. Jangan masuk yang syubhat, jangan masuk yang haram dan lain. Kenapa itu Ayah dan Bunda? Untuk apa itu? Karena ternyata pengaruh besarnya itu adalah kalau kadang anak-anak tuh mendapat makanan yang syubhat, haram, apalagi itu, pengaruh besarnya itu kalau para ahli itu melakukan penelitian sekitar umur 13, 14 itu pengaruh pembentukan akhlak mulianya agak susah, gitu. Jadi memang atau anak berkecenderungan kepada akhlak yang buruk, gitu ya Bunda ya. Jadi pengaruh yang terjadi. Nah sebenarnya ini bisa dibuktikan secara ilmiah sih, Ayah dan Bunda, bisa bagaimana pengaruh itu ke jantung, pengaruh ke darah, darah itu mensuplai kepada otak, kinerja otak seperti apa. Gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa di keluarga muslim itu si ibu selalu mengingatkan kepada si ayah gitu, "Ya, kalau pulang jangan bawa periksa dompetnya isinya apa, terima uang dari mana," gitu ya. Kata si ibu, "Biarlah aku kuat untuk puasa," gitu, "nggak usah jangan bawa uang-uang yang tidak jelas pulang," gitu. Karena apa? Itu alasannya tadi. Yang kedua, amanah itu adalah amanah perkembangan. Nah, amanah perkembangan itu ada 4 ya, Ayah, ya, Bunda, ya, perkembangan. Apa dulu yang pertama? Spiritual, kemudian intelektual, emosional, dan sosial. Ya, Bunda, itu perkembangan. Itu amanah. Nah, nanti amanah itu akan diminta dipertanggungjawabkan oleh kita nanti di yaumul hisab, ya. Dua-duanya ini Ayah Bunda ya. Kata kata Ustadz Abdul Nasir Ulwan, nanti pertanggungjawaban itu bentuknya sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi misalnya di umur 0 sampai setengah tahun, 4 tahun, kamu ngasih makan apa gitu. Apa yang kamu perdengarkan ke anakmu, karena kan di umur 0 sampai tahap yang pertama itu kan patokan kita dalam mengasuh anak-anak kita kan An-Nahl 78 itu ya Ayah Bunda ya. Jadi wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah gitu ya Ayah Bunda ya, patokannya An-Nahl. Kalau nanti umur 7 14 tahun, 8 15 tahun patokan kita kepada Asy-Syafaat 102 itu bagaimana ayah Nabi Anda Ibrahim mengasuh dan mendidik Bapak Nabi Ismail. Kalau nanti umur ke atas sering para ulama dan para ahli itu berpatokannya kepada bagaimana ayahanda Luqmanul Hakim mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Gitu ya Bunda ya. Baik. Ini alasan yang pertama. Nah, alasan yang kedua, ayah dan Bunda adalah persoalan jangan meninggalkan anak-anak yang lemah. Nah, ini juga udah ayah Bunda sering dengar ini ya. Kenapa kita serius mengurus keayahan ini karena apa? Karena kita nggak mau meninggalkan anak-anak yang lemah. Nah, anak yang lemah itu ciri-cirinya adalah usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Itu ciri-cirinya ya. Nah, padahal kalau kita dikatakan berhasil dalam tanda petik mengasuh mendidik anak-anak itu adalah ketika usia psikologis lebih maju dari usia biologis. Gitu ya Bunda ya. Jadi targetnya usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya. Siapa ini orang yang menghebatkan ini? Ayah bundanya. Siapa coach yang terbaiknya? Bukan saya mengatakan ibu tidak coach yang terbaik, tapi siapa coach yang sangat berpengaruh untuk menjadikan anak-anak usia psikologisnya lebih maju dari usia biologisnya? Emang adalah satu sosok yang bernama ayah itu. Gitu Ayah dan Bunda ya. Jadi yang menjaga ini. Nah, Ayah dan Bunda yang kalau SWT. Yang ketiga, yang tadi saya sebutkan itu, saya sudah contohkan roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan laki-laki kan kepada Ayahanda Ibrahim yang ujungnya itu adalah koam, kan gitu Ayah Bunda ya. Ujungnya adalah koam. Karena anak laki-laki itu kurikulumnya cuma satu, Bu, yaitu koam. Ayah Bunda ya. Laki-lakikanlah anak laki-lakimu. Nah, nanti di 3 tahap perkembangan ini yang paling hebat itu ada di usia 8-14 tahun. Ini kita menyebutnya usia ayah. Gitu. Nanti kita diskusikan sama-sama. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, kemudian yang kedua adalah roadmap pengasuhan anak perempuan. Untuk ayah. Nah, roadmap anak perempuan ini, ayah dan bunda, ujung-ujungnya, kalau kita nggak gedein anak perempuan kita, ujung-ujungnya adalah bagaimana dia menjadi wanita suci penamping Nabi, gitu ya bunda ya, Bunda Maryam ini. Nah, roadmap-nya ini kepada ayahanda keluarga ayahanda Imran. Nah, ujungnya adalah menjadikan anak perempuan kita setidak-tidaknya menjadi Maryam atau Khadijah atau Bunda Khadijah, Bunda Fatimah atau Bunda Asiyah binti Muzahim. Nah, ini inti dari Tarbiyatun Nisa. Inti dari pendidikan anak perempuan. Memang begini juga. Jadi usia 8 sampai 15 tahun itu ayah dan bunda adalah khususnya usia 8-15 tahun itu nanti di sekolah ataupun di rumah memang kita harus ajarkan tentang 4 keterampilan ini. Ini roadmap anak pengasuhan. Nah, ayah dan bunda di usia-usia ini 0 sampai 7 tahun itu ada usia ibu, memang ibu yang berperan penting, tapi ayah juga harus berperan penting di situ. Nanti kita diskusikan. Yang paling penting peran ayah itu ada di umur 8-15 tahun. Itu nggak tergantikan. Nggak tergantikan. Sulah menggantikannya ayah dan bunda. Baik.
Nah ini, sederhananya contoh tumbuh kembangnya anak laki-laki, karena memang bagaimanapun sekolah dengan rumah tadi itu memang harus punya roadmap pengasuhan anak laki-laki dan perempuan. Seperti sekolah misalnya sekolah, kalau dia punya roadmap pengasuhan anak laki-laki dan perempuan, pasti eksekusi di lapangan itu akan menunjukkan, bahwa sekolah ini punya gitu roadmap anak laki-laki atau roadmap anak perempuan. Nah ini ayah, kalau di usia 0-7 tahun itu, ini ibu nih yang banyak berperan ya, kalau orang menyebutnya tender love gitu ya Bunda ya. Apalagi anak laki-laki, khususnya anak laki-laki itu ketergantungan kepada ibu sangat luar biasa. Nah kemudian yang kedua, ayah dan bunda 7-14 tahun sampai 15 tahun ini usianya ayah ini. Semua para ahli sepakat usia ini baik anak laki-laki perempuan ini ayah yang pegang. Nah kalau ayah nggak berperan, nah ada yang disebut sama para ahli itu, nanti anak kita di 15 tahun ke atas itu akan terjebak yang disebut dengan father hunger itu ayah dan bunda. Anak-anak yang lapar ayah itu, lapar ayah baik anak laki-laki, anak perempuan. Kalau anak laki-laki biasanya lapar ayah itu larinya kepada kriminal, ke kriminal, LGBT, narkoba dan lain-lain gitu ya Bunda. Karena memang dia tidak mendapatkan kelaki-lakian di usia laki-laki yang ayahnya nggak memberikan ini kontribusi. Nah, seperti misalnya ayah bunda, mungkin ayah sudah bunda dan ustadz sudah sering baca lah ya, bahwa sekarang di kita itu LGBT itu banyak sekali anak laki-laki yang jadi LGBT. Kalau awal-awal dulu-dulu tuh tahun-tahun sekarang tuh banyak sekali anak laki-laki. Di tahun sebelum-sebelumnya masih banyak anak perempuan. Banyak anak laki-laki yang menjadi LGBT itu salah satu akibatnya adalah salah satu penyebabnya adalah karena di usia harusnya dia di-download-kan ke laki-lakian oleh ayahnya atau guru laki-lakinya, dia nggak mendapatkan itu. Baik. Kemudian di usia 14 tahun ke atas adalah mentor gitu ya. Perannya itu memang ini memang guru nih ayah dan bunda. 15 tahun ke atas itu guru memang gitu. Jadi guru perannya sangat luar biasa. Apakah ayah dan ibu memang tidak berperan? Sangat berperan gitu ya. Tetapi memang di usia ini secara fitrah anak laki-laki dan perempuan memang ini tidak lagi caregiver pertama itu adalah ayah dan ibunya, tapi dia sudah sering kepada guru, kepada teman sekelas, teman sebaya, kakak kelas atau teman grup di mana gitu ayah dan bunda. Itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan sama saja, nah cuman yang perbedaan yang ini ayah dan bunda ya di 7, 14 sampai 15 tahun ini emang masa ayah ini, masa ayah ya, masa ayah. Jadi apa yang harus ayah ajarkan itu adalah keperempuanan gitu, didampingi oleh ibu sudah barang tentu. Intinya adalah 4 keterampilan wanita agung itu. Ajarkanlah keterampilan kehebatan Bunda Maryam binti Imran karena kelak kemudian hari anak perempuan kita akan menjadi ibu yang baik. Ajarkanlah keterampilan kehebatan Bunda Khadijah binti Khuwailid yang kelak kemudian hari anak perempuan kita akan menjadi istri yang baik. Ajarkanlah keterampilan kehebatan Bunda Fatimah binti Muhammad SAW, nanti dia akan menjadi anak yang baik. Ajarkanlah keterampilan kehebatan Bunda Aisyah binti Muzahim, nanti kelak kemudian hari dia akan menjadi duat, menjadi yang luar biasa. Baik, ayah dan bunda yang mulia subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Sudah barang tentu kita jadi patokan gitu ayah bundanya peran ayah. Nah, yang paling menarik ayah dan bunda, buku-buku sekarang ini yang berkembang di luar negeri itu tentang keayahan itu salah satu rujukan yang paling hebat tuh ini. Ayat ini ayah dan bunda. Ini banyak orang menyebutnya ayat fathering gitu ayah bunda ya. Jadi ini ada 2 profil saya bagi gitu ayah dan bunda ya. Izin nih mohon Ustadz yang mohon maaf nih kalau salah-salah ya. Ini bagian ke atas itu profil ayah. Idealnya profil ayah, yang bagian yang garis ke bawah itu idealnya profilnya seorang anak. Jadi ini kalau fathering itu orang selalu mengenal ini gitu ya. Jadi ayah dan bunda, kalau di dunia fathering itu kita sering ngadain konferensi macam konferensi ayah sedunia gitu. Nah, saya beberapa kali lah gitu ya mengikutinya. Terakhir itu di saya lupa ya di mana ya, di Brussels atau di mana. Nah, hampir semuanya para ahli itu ngelihat ini walaupun ahli-ahli itu bukan orang Islam gitu. Ada Yahudi, Nasrani apa gitu. Rujukannya ini gitu ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana idealnya seorang ayah itu ada di situ. Nah, di situ ayah dan bunda di dalam di satu ayat ini terkandunglah peran yang paling hebat dari ayah itu cuma 3 saja, ayah dan bunda. Nanti kita akan bahas itu ya, loving, coaching, dan modeling itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ayah dan bunda? Yang pertama adalah supaya kita bisa menjadi profil kita sebagai Nabi Ibrahim, ayahanda Ibrahim alaihissalam, jadilah ayah high quality. Ayah high quality itu ayah mungkin pertemuan dengan anak-anak sebentar nggak apa-apa karena kondisi zaman juga seperti ini gitu ayah dan bunda ya. Seperti ayahanda Ibrahim gitu jarang ketemu dengan Nabi Ismail tetapi melahirkan profil yang tadi yang di bawah ini ayah dan bunda, profil yang ini
gitu. Nah, profil Nabi Ismail ini secara otak tuh zakinya luar biasa tuh ya. Secara jasad tuh koinya luar biasa. Kemudian secara spiritual tuh juga sangat luar biasa gitu. Bayangkan ayah dan bunda, kita ngelihat dia secara spiritual gitu ya. Ayahnya jarang pulang terus ngomong gitu, "Sini Mas, tak potong lehermu," gitu. Oh, kalau kita jawabannya kita marah itu, "Jarang-jarang pulang ayah, kok gila ya gitu motong anak." Tapi kata Nabi Ismail itu, "Wahai ayahku, gitu, kerjakanlah apa yang diperintahkan padamu." Itu tauhid yang luar biasa. Kebayang itu ya, anak yang ayahnya jarang pulang gitu, tetapi kenapa bisa seperti Nabi Ismail? Sudah barang tentu karena antara Bunda Hajar dan Ibrahim itu tadi itu sudah selesai, prinsip pengasuhan, pola pengasuhan sudah selesai, roadmap pengasuhan sudah selesai, dan yang lebih hebat itu adalah Nabi Ibrahim itu high quality, ya Bunda, gitu. Jadi memang pertemuannya nggak mungkin sekali setahun, tetapi pertemuan yang sangat luar biasa. Nah, menjadi ayah yang high quality itu syaratnya cuma 2 ayah dan Bunda. Punya ilmu gitu ya Bunda, punya ilmu, ilmunya apa? Punya ilmu tahap perkembangan yang paling gampang lah, gitu ya Bunda ya. Maksud saya begini, ini ada buku saya bikin ya Bunda, bukunya apa yang harus ayah lakukan gitu ya kepada anak, 0 sampai 11 tahun atau sampai umur 15 tahun. Jangan Nah, penting, jangan. menurut saya adalah kita harus punya ini ayah di rumah gitu. Ayah bunda boleh punya buku yang lain gitu, tapi saya ngambil contoh yang pernah saya tulis itu. Nah, di sini ayah dan bunda adalah itu ada bimbingan khususnya, misalnya begini, anak kita umur berapa gitu, oh ini anak Kedengeran. umur 4 tahun. Nah, anak umur 4 tahun itu perkembangannya apa? Gitu, nah, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, itu yang menurut hemat saya, kenapa kehebatan Nabi Ibrahim seperti itu, karena beliau tahu. Nah, kita ambil contoh ya bunda ya. Nah, ambil contoh. Nabi Ibrahim mengatakan ya, "Ya bunaya," gitu, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu," ini atas perintah Allah gitu. Sebenarnya kalau sudah perintah Allah kan sudah nggak perlu lagi ditanyakan gitu ya Bunda ya, ini sudah qat'i sifatnya, nggak usah tanya-tanya gitu, udah sini leher, potong udah gitu. Tapi ada satu kalimat yang sangat luar biasa dan ini diakui oleh seluruh ahli fazir yang sedunia gitu. Kalimat yang nomor 5 itu yang saya tulis ayah bunda. Maka kata Nabi Ibrahim, fikirkanlah apa pendapatmu. Ini mengatakan menunjukkan Nabi Ibrahim tahu persis tahap perkembangan anaknya. Karena anak-anak Nabi Ismail yang berumur waktu itu adalah waktu pra remaja dan remaja itu memang bentuknya harus dialogis. Akhirnya muda gitu. Jadi memang harus nanya sama dia. Sama seperti guru-guru SMA, SMA Darut Tauhid gitu ya. Kan kita nggak langsung bilang, "Siapa piket hari ini? Bersihkan meja, bersihkan." Enggak gitu ya Bunda ya, udah kadaluarsa itu. Tapi kan guru-guru Darut Tauhid mengatakan, Bapak guru sangat senang sekali, sangat merasa nyaman kalau kelas kita ini, misalnya sudah tersapu bersih dan apa, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya anak-anak gitu. Oh, anak-anak semangat ya? Oh gitu ya. Ya mungkin gitu ayah dan bunda ya. Jadi memang ini menunjukkan penguasaan Nabi Ibrahim tentang tahap perkembangan. Ayah dan bunda gitu. Nah luar biasa, itu ilmu. Jadi sangat disayangkan ayah dan bunda kalau kita di rumah kita nggak punya bukunya. Tahap perkembangan itu. Sangat disayangkan kalau Ustadz Fatih akan mengatakan guru-guru nggak punya buku tahap perkembangan. Bagaimana dia mau mengajarkan anak kelas 1 SMA gitu ya, anak kelas 10, 11, 12, sementara ketika ditanya, "Maaf Pak Guru, maaf Bu Guru, tahu nggak tahap perkembangan anak kelas 11, kelas 9, kita kelas 10, kelas 11 gitu ya, perkembangan intelektualnya seperti apa ya? Perkembangannya, wah nggak tahu," gitu. Nah, bagaimana kita memberikan segala sesuatu seperti kita nggak tahu, ya Bunda ya. Baik. Nah, kemudian ayah dan bunda yang kedua setelah kita menguasai ini, nggak kalah pentingnya adalah waktu. Nah waktu ini syaratnya ayah dan bunda kalau di parenting atau di fathering itu, menjadi ayah high quality itu nggak boleh memberikan waktu luang. Tapi memang luangkan waktu, gitu ya bunda. Jadi nggak boleh misal, "Oh ini lagi waktu luang nih, mau ngomong nggak sama anak, mau traveling nggak sama anak?" Enggak. Jadi memang luangkan waktu. Jadi bikin agenda betul, masukin agenda ayah dengan anak remaja laki-laki dan perempuan itu, masukin ke agenda ayah dan bunda, gitu ya. Jadi masukin benar gitu, ini bahagian dalam dari agenda kita, gitu ayah dan bunda. Nah baik. Nah kemudian ayah dan bunda yang pertama tadi itu ya, yang kedua hindari 7 ayah ini, kata para ahli nih ya. Ini 7 gitu, ayah bunda boleh nambahkan, ustadz boleh menambahkan, ayah apalagi boleh gitu ya. Boleh, ayah ini ada, ayah Irwan boleh gitu ya. Tapi ini halamannya kepenuhan kalau ditambah lagi yang lain ayah bunda ya, ini cukup 7 aja. Jadi hindari ayah ATM, ayah ATM itu ayah tadi itu yang urusannya cuma uang aja, jadi breadwinner aja gitu, tapi nggak bisa Pak. Ayah pelit ya,
ayah anak mami ini sebenarnya nggak bisa dihindarkan karena ayah anak mami ini dia memang dari awal menikah sudah menjadi absent husband gitu ya Bunda ya. Nah absent husband itu nanti kalau dia punya anak akan menjelma menjadi absent father gitu ya. Ya itu tadi saya bilang secara biologis badannya six packs gitu, tapi perkembangannya nggak six packs gitu ya Bunda ya. Jadi nggak bisa memutuskan, nggak punya nyali gitu ya Bunda ya. Kemudian ayah penyiksa gitu, kita sudah sama-sama tahu lah ya, ayah ambisius, penyiksa ini bisa secara verbal maupun secara non verbal. Oh, mana yang paling berat ayah Irwan? Yang paling berat itu kata para ahli adalah ayah yang suka menyiksa dengan verbalnya. Jadi memang bisa secara verbal gitu ya. Mungkin KDRT agak susah karena ayah kan diawasi HAM ya, Komnas HAM. Tetapi yang paling banyak anak tersiksa itu adalah ketika dengan verbal ayah gitu. Baik. Kemudian ayah virtual, ayah pemarah. Nah, ayah dan bunda yang menurut SWT, yang ketiga, yang pertama itu tadi, yang kedua, yang ketiga adalah ini tugas ayah ini. Ini tugas ayah. Yang tadi ada kita lihat sebentar ya bunda ya, laughing, coaching, modeling itu kita lihat sebentar ya di sini ya. Nah nih, jadi ada laughing, ada coaching, ada modeling di sini ayah bunda. Kita lihat laughingnya di mana ya. Nabi Ibrahim itu beliau memanggilnya ya bunaya. Itu ayat panggilan yang sangat luar biasa. Based on laughing ayah. Itu balasan cinta. Itulah sebabnya kenapa dalam proses tarbiyah dan ari ayah itu kata para ulama, jangan basicnya bisa. Jangan kamu menjadi ayah, bisa menjadi ayah atau bisa menjadi ibu. Jangan kamu kata ulama bisa menjadi guru. Tapi bagaimana? Cintalah menjadi guru, cintalah menjadi ayah, cintalah menjadi bunda. Karena bisa itu hanya tahannya sebentar. Tapi kalau cinta itu tahannya lama. Bisa berumah tangga, bisa tahannya sebentar. Tapi mencintai rumah tangga tahannya lama. Kebanting-banting gitu ya. Tapi karena kita mencintai pasangan kita, mencintai rumah tangga kita, mungkin kita masih siap gitu ya. Tapi kalau bisa sebentar. Itu laughing. Ya bunda ya, ini laughing. Nah yang kedua, nomor 5 itu bunda, itu yang disebut dengan coaching. Coaching itu adalah bagaimana dia ngelatih, ngajar, ayah mengatarbiyah anak-anaknya itu kalau dia nggak tahu tahap perkembangan. Nabi Ibrahim tahu persis tahap perkembangannya. Itu ya. Ini yang coaching. Yang ketiga itu modeling. Modeling itu bunda adalah ketika kita memberikan cinta yang totally kepada anak-anak kita, perhatian kepada anak-anak kita, kemudian yang paling menarik itu adalah dalam terminologinya fathering itu, ketika ayah memberikan cinta kepada anak ayah, insya Allah anak ayah akan membalas cinta itu dan memberikan 2 bonusnya. Apa itu? Ketaatan dan kekaguman. Kita lihat ya Nabi Ismail akhirnya mudah karena dia merasakan cinta yang sangat luar biasa, tulus, ikhlas dari Nabi Ibrahim. Nabi Ismail kemudian mengatakan, ya abati. Masya Allah. Wahai orang yang kukagumi dan kutaati. Wahai orang kutaati yang kukagumi. Jadi ya abati itu yang dia taat dan dia kagum. Jadi rupanya rahasianya ayah bunda adalah ketaatan itu dibangunnya dari kekaguman. Jadi ketaatan itu tidak dibangun dari ketakutan. Kadang-kadang kita membuat anak kita segan sama kita tuh dari ketakutan ayah dan bunda ya. Oh, ancam gitu. Sama kalau saya seperti dulu di sekolahan bikin anak sama saya itu adalah ketaatan saya itu dari ketakutan. Ya anaknya lah diancam atau apa gitu. Nah ini luar biasa. Jadi di dalam ayat ini ada laughing, ada coaching, ada modeling. Nah tugas ayah pun sebenarnya ada 3 itu aja ayah dan bunda. Tugasnya cuma 3 ini aja, laughing, coaching, modeling. 3 ini nggak bisa berpisah ini ayah dan bunda ya. Bagaimana kalau kita mau coaching anak-anak kita kalau kita nggak laughing? Susah gitu ayah bunda ya. Bagaimana guru-guru bisa mengajar anak-anak kalau dia memang basic cintanya nggak kuat ke anak-anak gitu ya bunda ya. Jadi stres ngajar itu. Jadi kenapa gitu kamu stres ngajar gitu? Saya ngalamin dulu ayah dan bunda. Kata kepala sekolah saya gitu, "Kenapa Ayah Irwan kok ngajarnya stres? Kok nggak nikmat gitu ngajarnya?" Gitu ya, gitu. Karena rupanya memang saya menjadi guru itu karena emang nggak ada kerjaan lain. Udah saya ngajar aja gitu ya udah. Tapi karena nggak ada jadi saya ngambil contoh lah ya gitu ya, ada guru, mungkin guru saya dan guru teman-teman semua lah ya, ayah dan bunda ya, Pak Arif Rahman. Dulu ayah dan bunda ketika kita coaching sama beliau itu, beliau kadang-kadang datang ke sekolahan itu habis subuh udah datang di sekolah. Gitu ya bunda ya. Bersih-bersihin kaca sendiri, nyapu sendiri gitu. Pernah saya nanya, "Kenapa Pak Arif seperti Pak Arif?" Gitu. "Saya sedang membangun laughing." Karena kata Pak Arif, teaching skill itu nomor kesekian, Ayah Irwan.
Orang sehebat apapun guru, sehebat apapun pelatihannya, dia baca buku apa gitu. Kalau laughing-nya dia bukan based on laughing itu, dia akan stres nanti ngajar. Kalau dia stres ngajar, stres juga anak-anaknya gitu. Nah, udah. Jadi ini bagi kita ayah atau bagi guru-guru dan ibu, nah kita nggak bisa nge-coaching anak kita, nggak bisa modeling, kita nggak bisa akan menjadi teladan kalau basicnya bukan I love you just the way you are. Kan gitu ya Bunda ya. Kita nggak bisa untuk menjadi apa ya, menjadi si ayah gitu ya, menjadi model depan anak kita nggak bisa kalau kita nggak yang 3 ini. Jadi ayah kalau boleh saya mengusulkan ini, tugas ayah cuma 3 aja, ya 3 aja, LCM lah, LCM gitu ya. Laughing, coaching, modeling, laughing, coaching, modeling, laughing, coaching, modeling. Nggak boleh pisah-pisah itu ayah ya. Jadi memang kita agak lebih enak nih daripada ibu-ibu ya. Ibu-ibu banyak tugasnya, kita 3 aja gitu ya Bunda ya. Nah kita ngelihat tugas yang 3 ini apa. Laughing itu dari tugas laughing itu 3 tugasnya ayah. Mencintai diri sendiri, gitu ya Bunda. Mencintai ibunya anak-anak, dan mencintai anak-anak. Itu 3 itu ya Bunda. Mencintai diri sendiri udah pasti lah ya Bunda ya. Kemudian mencintai ibunya anak-anak, kata para ahli parenting itu agak susah si ayah mencintai anak-anak sebelum mencintai ibunya anak-anak. Karena rahasia anak-anak itu ada di ibu itu ya Bunda ya. Rahasia usia-usia terbaiknya dia, itu ada di ibu gitu ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, masyaallah, Allahu akbar, ya Allah. Allah itu memang melebihkan itu kepada kaum perempuan daripada kita nih kaum laki-laki. Ada hal-hal yang seperti misalnya adalah kelekatan, attachment itu. Kita itu nggak ada itu. Kalau kalau ibu-ibu mah ada Allah berikan semacam hormon gitu di air susunya. Kita nggak ada, gitu ya. Nggak ada. Makanya bonding itu dengan attachment itu ya Bunda, kita jauh kalah daripada ibu-ibu. Gitu ya Bunda ya. Kalau dari awal memang ibu-ibu sudah ada itu bonding sudah ada. Kalau bonding itu kan perasaan seorang ibu kepada anak-anaknya gitu ya dari ibu ya. Itu sudah ada. Memang rahasia itu banyak di ibu-ibu. Nah, makanya kalau agak sering agak kadang-kadang kita sering kaget gitu ya. Kalau ada si ayah gitu ya, punya anak di umur 0 sampai 7 tahun atau 0 sampai 15 tahun, itu kejam banget sama istrinya. Gitu ya Bunda ya. Sebab kalau dia kejam sama istrinya, pasti dia kejam sama anaknya itu ya Bunda. Gitu ya. Karena kan istri itu trafo ya Bunda ya. Trafo gitu ya. Jadi tekanan tinggi itu dia gitu. Jadi Masya Allah, ini mohon maaf dengan segala hormat kepada kaum ibu ya, maafkan kami kaum laki-laki ya ibu ya. Kami mau belajar lah insya Allah ya, mau menghebatkan si ibu lah gitu insya Allah ya. Kalau ada salah-salah selama ini maafkan ya, maafkan. Nah, baik Bunda ya. Kemudian mencintai anak-anak. Nah, mencintai diri sendiri itu ayah adalah kata para ahli, kepribadian ayah sekarang ini lebih banyak ditentukan seperti apa deposit pengasuhan di umur 15 18 tahun. Contohnya apa gitu ayah ya. Saya misalnya gini, saya Ahirwan yang mana? Ahirwan yang sukanya flight, nggak suka fight. Kepribadian saya flight itu bukan karena ujuk-ujuk sekarang, tapi terbentuknya di golden period dulu. Period di deposit pengasuhan saya dulu. Kenapa saya sekarang suka nunda-nunda gitu ya Bunda, yang nggak berani menghadapi persoalan. Karena memang stimulasinya di umur 8-15 tahun khususnya, itu saya nggak dilatih untuk fight, gitu ya. Jadi bagaimana saya sekarang memberi kepada anak saya untuk lakikan anak laki-laki saya menjadi anak laki-laki, "Ayo fight fight," gitu, susah. Karena saya nggak menerima waktu saya di umur 0 sampai 15 tahun sampai 18 tahun. Nah, oleh sebab itu seorang ayah mencintai diri sendiri itu adalah yang mengakui bahwa, oh di umur 0, 15 tahun, 18 tahun dia nggak punya itu. Nah, itu yang kita sebut dengan hutang pengasuhan. Di mana ya? Gitu. Misalnya gini, ada seorang ayah sekarang umurnya sudah 40 tahun gitu ya. Kok penakut banget gitu ya. Itu golden period-nya, deposit pengasuhannya gitu ya. Dulu sering diprotek banget sama ayah dan ibunya gitu ya. Ada si ayah nggak bertanggung jawab gitu di umur-umur sekarang nih kepribadiannya. Itu bukan karena persoalan dia sekarang, persoalan dia di golden period gitu ayah dan bunda ya. Nah, itu utang pengasuhan. Nah, utang pengasuhan ini memang harus dibayar ayah dan bunda. Nah, itulah sebabnya ada pasangan kita karena dia hunna libasul lakum antum libasul lahunna. Karena pasangan kita itulah yang akan memudahkan kita nanti untuk membayar hutang pengasuhan kita, gitu ya, para ayah ini. Gitu ya, misalnya, bagaimana, nggak menunda-nunda lagi. Nah, itu istri tuh, karena istri kan penutup aib kita kan gitu ya, Bunda ya, nah, ustazah ya. Baik. Nah, yang berikutnya adalah mencintai anak-anak.
mencintai anak-anak itu 5 ini yang paling intinya ya, kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan, keterlibatan. Ini hak anak ini, mulai dari 0 sampai usia menjelang dewasa lah ayah dan bunda ya. Itu haknya anak-anak kita gitu ya. Kehangatan, kedekatan, keterlibatan. Nah, ini ayah dan bunda, kalau tadi saya menyebutnya loving, ini saya bikinkan action point untuk ayah dan bunda, khususnya buat ayah, ini hanya inspirasi ya. Bagaimana untuk apa ya dan bunda, bagaimana action point khusus untuk loving. Bagi anak-anak yang PAUD, ini action point ini seperti ini. Ayah dan bunda ingat anak hal 78 gitu ya. Karena kurikulumnya buat anak PAUD itu memang satu, hanya anak hal 78 aja gitu ya bunda ya. Berhati-hatilah dengan pendengaran anak PAUD, berhati-hatilah dengan pendengarannya, berhati-hatilah dengan penglihatannya, berhati-hatilah dengan hati nuraninya gitu ya bunda. Nah, ini ada action point laughing untuk anak SD. Nah, ini ayah bisa lakukan ini ya, atau guru laki-laki bisa lakukan ini kepada anak-anak kita. Ya. Nah, ini ada action point untuk anak remaja ini, untuk anak SMA ya, bunda ya. Berilah pelukan 10 detik bagi ayah kepada anak laki-laki ini, karena itu penting ya. Kalau tidak bisa juga ayah dipeluk gimana? Ini aja ayah, kalau di sini ada namanya titik fathering nih ayah, dari bagian pangkal leher sini sampai ke tulang ekor. Itu kalau ayah begini-begini kan, anak laki-laki itu lebih lebih luar biasa tuh bagi dia ayah dan bunda. Nggak ketemu 10 jam pun nggak apa-apa, tapi kalau ayah begini, gimana bang? Gimana mas? Nah, gimana sekolah mana itu? Oh, itu penting banget ayah dan bunda ya. Nah, kemudian ini ayah dan bunda action point-nya buat anak. Laughing ya, khusus laughing. Nah, sekarang yang coaching sekarang ayah dan bunda. Coaching itu tadi saya menyebutkan nggak bisa lari dari tahap perkembangan. Seorang guru SMA yang baik menurut saya dia harus mengerti gitu tahap perkembangan anak SMA seperti apa. Gitu ya bunda ya. Apa sih yang dinamakan dengan klik, apa yang dinamakan dengan crowd, itu bagaimana anak SMA ada hubungannya teman sebaya seperti apa. Nah, ini memang harus tahap perkembangan ayah dan bunda. Termasuk ayah. Termasuk ayah ya. Penting menurut amat saya ayah. Nah, kemudian ayah dan bunda, ini mah sekedar aja ya dan bunda, sekedar tahap-tahap perkembangan aja apa yang harus kita lakukan 0 sampai 7 tahun. Kemudian 7 sampai 15 tahun ayah dan bunda. Nah, ini saya sampaikan sedikit action point untuk coaching anak PAUD ya, anak PAUD. Nah, ada action point juga untuk anak SD. Nah, ini yang paling penting buat kita nih, saya bikin agak lebih besar, yaitu action point buat anak SMA. Baik. Nah, ada nomor 2 itu ayah dan bunda, action point coaching itu nomor 2 ini. Jadi anak-anak tuh senang banget ayah dan bunda kalau dengan ayahnya itu proses coaching itu di luar. Makanya ada satu program yang ayah lakukan kepada anak laki-laki, anak perempuan ayah di SMA itu namanya one on one with father. Jadi traveling, jalanlah gitu sama anak laki-laki atau anak perempuan ayah berdua. Nah, ayah bunda yang terakhir adalah modeling. Jadi loving, coaching, modeling. Nah, modeling ayah dan bunda yang melakukan Allah SWT, terutama bagi ayah. Rupanya pembentukan keteladanan itu sesuai dengan tahap perkembangan, ada tahap-tahapnya. Keteladanan itu bagi anak-anak yang baru lahir itu lewat suara ayah, ya bunda ya. Keteladanan lewat anak balita atau batita itu lewat badan besar ayahnya. Jadi misalnya kalau anak balita dan batitanya jatuh, ayahnya ada di situ, nah anaknya nganggap, inilah teladanku, gitu ya bunda ya. Nah, TK dan SD itu keteladanan itu dia menganggap ayahnya itu sebagai teladan, sebagai model itu ketika dia nanyain semua persoalan itu dijawab oleh ayahnya. Ya. Nah, bagi anak SMA, keteladanan seorang ayah itu, ayah akan dikagumi dan ditaati oleh anak-anak SMA itu kalau ayah yang punya otoriti. Otoriti itu syarat cuma 2, ketegasan, ketegaan. Nah, itu ya bunda ya. Nah, bagi anak-anak SMA itu dia butuh ayah yang itu, yang raja tega dan raja tegas gitu, ayah bunda. Raja tegas. Jadi laki-laki banget lah gitu yang dia butuhkan kepada ayah. Nah, dia akan membuat ayah menjadi teladan di dalam hidupnya insya Allah. Ini ada action point untuk anak SD, untuk anak PAUD, ada anak SD. Nah, ada action point untuk khusus modeling untuk anak-anak remaja, anak SMA nih, ayah dan bunda ya. Baik, ayah dan bunda yang Allah Ta'ala, yang terakhir dan yang keempat, ayah dan bunda, mari kita, kalau kita bicara peran ayah dalam keluarga, khususnya bagi anak-anak SMA, SMP, SMA, tidak bisa kita melupakan peran ayah di sekolah. Nah, peran ayah di sekolah ini siapa? Adalah guru laki-laki. Nah, kalau begitu ayah dan bunda, mari kita periksa sekolah.
Nah, sekolah itu ada yang diistilahkan kalau di Fadling itu sekolah yang membunuh. Membunuh itu maksudnya adalah guru-guru, yayasan dan lain itu nggak ngerti soal pengasuhan. Jadi bahkan menghadapi anak SMA seperti apa gitu, guru-gurunya nggak ngerti karena itu bukan jadi prioritas gitu, yang lebih banyak adalah ngurus soal akademisnya dan lain-lain. Nah, sekolah atau ayah sekolah dengan pendekatan keayahan yang menarik itu adalah kita menyebutnya sekolah yang mengasuh. Sekolah mengasuh itu sekolah yang tadi saya menyebutkan di sekolah itu roadmap pengasuhan anak laki-laki, anak perempuannya jelas gitu ya. Kalau ditanya ke sekolah ini, Bapak punya nggak roadmap pengasuhan anak laki-laki gitu? Oh, punya dong gitu ya. Punya roadmap pengasuhan anak perempuan punya gitu. Nah, berarti itu adalah sekolah yang mengasuh. Ayah dan bunda yang berkasih taala, kenapa kita bicara soal peran ayah di sekolah itu? Karena durasi anak-anak kita terutama dalam pembentukan anak-anak kita itu di sekolah itu durasinya mungkin bisa jauh lebih panjang dari ketika anak kita ada di rumah. Oleh sebab itu perlu kita memeriksa peran ayah di sekolah, peran guru laki-laki sebenarnya. Baik ayah, bunda, Ustadz, teh mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah yang terakhir adalah bagaimana kalau si ayah nggak ada? Nah, kita menyebutnya ibu tunggal, ibu yang langsung berperan juga menggantikan peran ayah. Nah, saya menyingkatnya menjadi TAM gitu. Kalau ada ibu tunggal, bagaimana peran ayah itu bisa berlangsung? Yang pertama ridho dulu, gitu ayah. Ridho dulu, terima bahwa udah nggak ada ayahnya, bisakah bercerai, bisakah meninggal gitu. Yang kedua ambil alih. Nah, yang mau diambil alih itu apa? Anak-anak dari ayah itu butuhnya dua. Dia butuh peran, dia butuh tokoh, dia butuh fisik, dia butuh psikologis. Kalau ibu pasti nggak bisa menggantikan secara fisik. Nah, ibu yang tidak boleh itu kenapa ibu mengambil alih itu adalah yang peran psikologisnya. Sebagai ibu tunggal, ambil alih itu yang peran psikologis. Apa itu contohnya ayah Irwan yang tadi itu ya? 4 tadi itu. Peran spiritual, peran intelektual, peran emosional, dan peran sosial. Nah, peran ini yang harusnya dilakukan oleh ayahnya karena ayahnya nggak ada, ibu ambil aja. Nah, yang terakhir baru kita minta bantuan, ayah bunda ya. Minta bantuan ke sekolah kah, minta bantuan ke mahramnya dan lain-lain. Ayah bunda yang melakukan sementara itu mungkin yang mampu saya sampaikan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana ayah Irwan, saya waduh waktu saya mepet banget, gak punya waktu di rumah gitu karena saya harus keluar kota, saya jarak jauh gitu ya. Nah, pasti ada kendala, iya pasti ayah bunda. Nah, makanya punyailah dua ruang. Yang pertama ruang ekspektasi dan ruang kompromi. Artinya gini ayah, yang ideal itu kita harus punya. Bagaimana kita berperan secara ideal itu kita harus punya itu ayah bunda. Tetapi nanti melihat keadaan, jangan kita kecewa. Nah, bukalah ruang kompromi. Misalnya ayah jarak jauh kah atau yang lain-lain. Baik ayah dan bunda yang melakukan sementara, ini saya sekedar mengingatkan saja yang saya ada Instagram yang saya bikin video-video di situ. Mungkin ada video-videonya lebih kepada how to sebenarnya ayah bunda. Bagaimana ayah berperan, bagaimana ayah ini. Nah, boleh ayah bunda sebarkan ke teman-teman, follow Instagram ini. Nah, kemudian kita bisa dialog juga di Instagram, DM ke saya kalau apa yang ditanyakan. Nah, bisa juga lewat WA. Nah, ini WA ini saya lebih banyak jawabnya pakai voice note ayah bunda ya. Mungkin itu Bunda Desi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sangat-sangat sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab ya, Pak. Ya maksudnya gimana? Iya. Baik Bapak Ibu, Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ini saja raise hand ataupun bisa lewat chat atau langsung open mic masing-masing mungkin ya Pak ya, begitu. Silakan Bapak Ibu sekalian. bagi yang ada hand. Sebentar, kita gallery view-nya dulu dilihatkan semua. Wah, ternyata banyak ya. Alhamdulillah ada 82. Sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan bagi yang akan bertanya. Diperkenalkan dulu ya, namanya siapa, orang tua siapa. Nah, Pak. Kayaknya belum ada deh, Pak. Kalau gitu ada yang nanya enggak? Boleh, ya, boleh. Ada yang raise hand. Boleh saya Ustadz? Oh, ada. Ya, boleh silakan Bu. Ya, Assalamualaikum Ayah Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bu Aisyah dari Tangerang, ayah Fadlan, Ibu Fadlan Agor, kelas tahfiz. Silakan Bu pertanyaannya. Halo. Ya, silakan. Ya, Bu. yang saya tanyakan tadi Iya. tadi Ayah Irwan menyinggung soal tentang hutang pendidikan pada anak-anak yang 8-15 tahun. Harusnya berapa? 15. Itu bagaimana cara membayarnya ya Ayah Irwan ya? Kalau seandainya tugas Ayah itu tidak maksimal di usia tersebut. Terima kasih Ayah Irwan. Ya, Bun. Saya langsung jawab Oke, aja, terima kasih. Bunda Desi. Langsung dijawab. Iya, betul ya. Dijawab aja langsung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Bunda Aisyah. Kalau kita bicara utang pengasuhan itu gampangnya itu adalah segala sesuatu yang kita tidak tunaikan kepada anak-anak kita, terutama haknya, ya Bunda ya. Nah, biasanya utang pengasuhan itu terlihatnya itu ketika anak-anak kita sudah di atas 15 tahun ke atas. Ya, jadi misalnya gini ya Bunda, kalau anak-anak kita masih berumur 7 tahun, 8 tahun, terus kita ngelihat bahwa, oh ada sesuatu nih pada anak misalnya dia nggak bertanggung jawab gitu, itu belum kita sebut sebagai utang pengasuhan, gitu ya Bunda. Karena masih bisa kita restrukturisasi, bisa kita bayar, bisa kita puzzling lah gitu ya Bunda, bisa kita tambal-tambal lah gitu. Nah kalau anak kita sudah umur misalnya 12 tahun, itu anak kita misalnya penakut gitu, eee, itu belum juga kita sebut utang pengasuhan, karena utang pengasuhan itu biasanya memang di atas 15 tahun ke atas. Kenapa 15 tahun ke atas? Karena di atas 15 tahun ke atas itu ayah dan bunda, segala sesuatu itu sudah menjadi syakhsiyah, menjadi kepribadian, sudah internalize gitu ke dalam diri anak kita. Kalau dia penakut, dia akan penakut itu ayah dan bunda ya. Kalau dia nggak bertanggung jawab, dia nggak akan bertanggung jawab itu. Sepanjang belum ada intervensi edukasi, dia nggak akan, itu akan menjadi kepribadiannya gitu ya. Biasanya memang 15 tahun ke atas. Tapi kalau 14 tahun ke bawah, itu masih bisa kita kita inilah tambal-tambal lah gitu ayah dan bunda. Nah, bagaimana dengan yang anak-anak yang terhutang pengasuhannya, dia umur 15 tahun, 16 tahun ke atas, tetapi kita ngelihat kelaki-lakiannya itu belum muncul gitu ayah dan bunda ya. Nah, kapan nih terhutangnya? Itu terutama adalah di umur 7, 14 tahun atau 8 sampai 15 tahun. Gimana cara membayarnya? Yang pertama itu ayah dan bunda adalah yang pertama ayah dan ibunya memang sepakat dulu bahwa dia punya utang. Kalau dia nggak sepakat punya utang, nanti siapa yang mau bayar? Ya bunda ya. Jadi kalau hanya ibunya yang mengatakan, "Ya Allah, ini anak laki-laki, ya Allah nggak ada tanggung jawabnya. Ya Allah anak laki-laki ini penakut banget," gitu. Si ibunya bilang, "Ayah, ayah ngerasain nggak? Ayah ngelihat nggak anak laki-laki kita?" Si ayahnya bilang, "Enggak tuh," gitu. Akhirnya agak susah nih ayah dan bunda, susah nih. Si ibunya udah keloro-loro gitu ya bahwa anaknya, "Aduh gimana nih masa depan," gitu ya. Sementara jadi kalau si ayah dan ibu merasa bahwa anaknya ini dalam tidak baik-baik saja, gitu yang paling penting ayah dan bunda. Itu syarat yang pertama. Kenapa? Karena 2 orang ini harus sepakat dulu, karena membayar utang pengasuhan itu bukan pekerjaan yang gampang ayah dan bunda. Itu membutuhkan effort yang luar biasa itu, bunda, butuh kesepakatan luar biasa. Kalau hanya satu orang yang merasa utang pengasuhan, nanti yang satu orang lagi, yang satu membangun, yang satu lagi ngancurin, gitu ayah dan bunda ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah yang bunda yang paling penting itu kata para ahli, kalau kita menghutangin pengasuhan kepada anak kita, misalnya ayahnya nggak optimal lah di umur 7, 14 sampai 15 tahun, sering ninggalin anaknya, atau sering nge-abuse anaknya, atau nggak mendownloadkan kelaki-lakian. Kata ahli, kata ulama, bayar utang yang pertama itu bukan kepada anakmu, tapi berutang pertama itu kepada pemilik anakmu. Siapa itu? Allah. Jadi bayar sama Allah gitu. Gimana caranya? Move on, move up. Hijrah dan mi'raj.
tunjukkan lewat kita itu bahwa kita minta ampun sama Allah, kita hijrah betul sama Allah, kita taubat sama Allah gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak menunaikan itu di umur 7, 14 tahun, 15 tahun kepada anak laki-laki kita, anak perempuan kita, itu namanya kita adalah orang tua yang berkhianat terhadap amanah Allah gitu ya Bunda. Nah, kalau berkhianat terhadap manusia masih inilah kita ketemu kita minta maaf ya. Tapi berkhianat kepada Allah itu beratnya luar biasa kita ya Bunda. Nah, mau tidak mau memang pertama membayar itu kepada Allah SWT. Itu kata para dan ulama. Yang kedua, itu teknis, bayarlah utang pengasuh kepada anak-anak. Misalnya apa? Dia nggak empati anak kita. Gimana caranya? Nggak usah diceramahin. Ini anak kita ngelihat nih, ya Allah nggak ada empatinya anak nih. Makan depan orang, nggak ada basa-basinya atau apa. Itu bukan kesalahan anak. Kita ngutang. Kadang kita nggak latihnya di umur 7, 14 tahun, apa 15 tahun. Sekarang gimana caranya? Hands on, minds on. Jadi hands on itu adalah dia nggak empati, latih dia langsung ke lapangan berempati. Misalnya contohnya ya Bunda, kalau anak kita terhutang pengasuhan itu nggak empati. Sekarang mungkin Bunda masak aja yang banyak gitu ya, goreng ayam yang banyak gitu. Terus kemudian dia tanya, kenapa Bun masak banyak? Kan kita cuma 3 orang di rumah ini gitu. Nah Bunda bilang bahwa nak ada di ujung sana, di ujung rumah yang di sana itu suami istri udah nggak kerja, anak-anaknya banyak. Menurut kamu gimana gitu ya? Oh, gitu ya Bunda ya, itu namanya hands on. Jadi bayar hutang itu memang langsung ke lapangan ayah dan Bunda. Jadi memang anak ngerasain. Kurangilah minds on, kurangilah ceramah-ceramah karena kalau ceramah-ceramah akan jadi utang baru. Nah, berapa kali itu dibayarnya ayah dan Bunda itu kata para ahli bisa jadi 21 kali, bisa jadi 40 kali, bisa jadi 3 bulan. Bisa jadi lebih gitu. Nah, tapi urusan kita ya dan Bunda, membayar utang pengasuhan tuh urusan kita, kuncinya adalah do the best, let Allah finish it. Jadi kita cuman ikhtiar aja. Hasilnya kita serahin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, terima kasih Ayah. Bagaimana Ibu Bunda Aisyah, sudah jelas? Mungkin ada Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Bunda Aisyah, Ya. saya mengingatkan ke diri saya, Bunda Aisyah. Jadi Iya, memang yang paling menarik untuk membayar hutang itu adalah yang paling berdiri di depan tuh ayah memang. Itu ayah. Jadi memang ayah itu dia harus qawwam, dia harus bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kurang, lalai, abai, lengah anak-anaknya dulu waktu khususnya di umur 0-15 tahun, 0 sampai 18 tahun. Dan dia harus bertanggung jawab untuk memimpin kekurangan-kekurangan itu, ayah Bunda. Jadi kalau misalnya ayah Bunda, kalau istilahnya saya istilahkan, kalau taubatan nasuha itu memang taubatan nasuhanya ayah gitu yang bercucuran air mata minta ampun kepada Allah, ya Allah gitu, karena dia adalah pemimpin gitu ayah Bunda gitu. Nah, makanya para ahli di fathering itu mengatakan membayar utang itu memang ayah yang paling terbaik di depan. Gitu mungkin Bunda Aisyah. Mohon maaf. Alhamdulillah kalau gitu. Terima kasih Ayah. Selanjutnya kita ke raise hand selanjutnya mungkin ya. Tapi mohon maaf ini tuh namanya belum dirubah. Ada yang room Zoom-nya itu X9009. Dengan Bapak siapa mungkin bisa, atau Ibu siapa mungkin bisa langsung nyalakan mic-nya. Ada beberapa Bu Desi. Ya, dengan Bapak Bayu. Ya, silakan Bapak. Baik, saya Bayu dari Bambu Apus. Ini ada 2 pertanyaan, mungkin singkat aja. Yang pertama, pertanyaan saya, bagaimana kiat kita sebagai seorang ayah kalau kita menyekolahkan anak-anak kita di pesantren? Ya, otomatis kita kan jarang bertemu atau berinteraksi dengan mereka. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan kita memberikan apresiasi ke anak dengan cara memberikan akses medsos. Nah, ini saya mungkin minta penjelasan lebih lanjut karena di satu sisi kan kita harus membatasi medsos karena kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh banyak orang tua saat ini ya. Mereka bebas akses situs-situs dewasa dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ada 2 pertanyaan inti dari saya. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Bayu. Gimana ya, pertanyaannya sudah cukup jelas atau harus diulang? Iya, cukup insya Allah. Oke, alhamdulillah. Silakan ya. Ya, Mas Bayu, Ayah Bayu, yang pertama pesantren atau boarding.
Kalau kita baca-baca buku tentang pengasuhan atau pendidikan itu ya Mas Bayu, mungkin Mas Bayu insyaallah mudah-mudahan setuju ya. Jadi yang pertama itu bukan fasilitas. Hampir semua sejarah Tarbiyatul Aulad itu bukan fasilitas. Itu yang paling utama. Yang paling utama itu adalah tentang kompetisi dan kompetisi dari sekolah itu, gitu ya Bunda. Jadi kalau kita nyekolahin anak kita, apakah itu ke sekolah biasa, apakah itu SMA, boarding kah, pesantren kah, yang paling penting kita lihat itu adalah kapasitas dari guru kan gitu ayah dan bunda ya, kapasitas dari ustadz dan ustazahnya, itu yang paling penting. Nah, kalau fasilitas itu nomor kesekian. Nah, kenapa kita mementingkan soal kompetisi dan kompetisi dari ustadz dan ustazahnya, guru muslim dan musrifahnya, gurunya kah, itu kenapa penting? Karena anak-anak kita yang paling kita pentingkan itu soal perkembangan. Nanti kalau dia di pesantren, apalagi kalau dia di umur 7-14 tahun, 8-15 tahun, sampai 18 tahun itu umur di mana memang dia harus punya ayah. Gitu, umur di mana dia memang harus baik anak laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Di pesantren itu, di boarding itu memang harus ada guru musrif dan musrif atau ustadz yang memerankan dirinya sebagai ayah. Ya mudah gitu. Karena anak kita di pesantren, di boarding kan bukan 1 hari 2 hari gitu ya Bunda ya. Bayangkan ayah dan bunda saat terbaiknya anak-anak kita mendapatkan ayah, itu dia harus pergi ke pesantren gitu. Mau tidak mau memang harus ada ayah di situ. Gitu. Nah itulah sebabnya kenapa pesantren-pesantren dahulu itu ayah dan bunda ya, pesantren-pesantren di kampung di mana-mana itu ditakuti oleh Belanda dulunya ya dan bunda. Kenapa? Karena melahirkan memang laki-laki yang sangat luar biasa di pesantren itu. Kenapa? Karena memang dia mendapatkan utuh keayahan di pesantren itu. Di pesantren-pesantren kita yang di kampung-kampung gitu ayah dan bunda yang pesantren dulu lah, bukan pesantren modern ya. Itu kan ada yai, ada nyai gitu ayah dan bunda ya. Ada kiai, ada tokoh ayah. Dan itu memang penting. Saya misalnya gini ayah bunda ya, punten ya. Dulu nyoba-nyoba lah jadi santri, bukan santri yang baik gitu ya. Di Bogor gitu ada namanya pesantren Al-Ihya di Bogor ya. Ada Mak Nuh waktu di situ ya, Masya Allah itu kayak yang sangat luar biasa lah gitu. Jadi kalau kita santri ini kalau ada galau gitu ya, kacau balau lah gitu ya, mau ada apa-apa, kita pergi ke masjid. Nah di masjid itu kita ngelihat, ada Mak Nuh gitu ya, maksudnya ada Yai gitu ya, lagi baca kitab gitu di mihrabnya. Saya ini ngetok pintu nih, ketok masjid maksudnya, itu pintu masjid gitu. Assalamualaikum, Yai gitu. Terus beliau menghadapnya ke depan ya, ke kiblat gitu ya. Saya dari belakang. Nah, beliau itu langsung nutup kitabnya, kemudian memalingkan wajahnya langsung gitu ayah ke kita, ke saya. Dan beliau Masya Allah wajah beliau itu selalu bilang gini, Waalaikumsalam, kumaha Jang gitu. Apa yang ayah bisa bantu nak gitu ya. Ya Allah itu bapak saya banget gitu ya bunda gitu ya. Gitu. Jadi saya yang tadi itu banyak banget persoalan di sini gitu ya Bunda, tiba-tiba ngelihat bapak saya gitu ya Bunda. Jadi seorang keayahan karena Yai sangat mengayah banget gitu ayah dan Bunda gitu. Dan ini kebutuhan perkembangan. Kalau kognisi Mas Bayu itu bisa dikejar Mas Bayu. Kognisi itu bisa dikejar. Parenting, fathering nggak bisa dikejar. Pengasuhan nggak bisa dikejar. Kognisi, akademisi itu bisa kita, bisa lah gampang lah gitu ayah dan bunda ya, 3 bulan intensif bisa dikejar itu. Tetapi pengasuhan nggak bisa dipospon, nggak bisa dikejar. Ya bunda. Nah itulah sebabnya kenapa dulu zaman dahulu penjajah-penjajah takut banget dengan pesantren. Ya bunda. Nah kalau saya, anak kita di pesantren, ayah Bayu, Mas Bayu, menurut saya mungkin perlu juga kita cek pesantrennya gitu ya. Walaupun sekarang susah lah kita menemui pesantren ada kiainya, susah ya bunda ya, susah lah gitu ya, nggak, karena nggak saya nggak tahu juga pesantren modern itu apakah disebut kelemahan atau kekurangan gitu ya. Susah untuk mendapatkan, di mana anak-anak kita harus dapatkan ayah di usia itu. Kebayang nggak ya bunda ya? Gitu. Nah kalau gitu mari kita periksa pesantren-pesantren anak kita, berperan nggak musrifnya, bunda, berperan nggak ustadznya gitu ya. Kalau dia hanya berperan soal kognisi ayah dan bunda, kasihan anak kita 6 tahun. Dia bisa menjadi kepada father hunger nantinya ayah dan bunda. Mungkin secara kognisi dia banyak hafalan dan lain-lain, tetapi ketika dia pulang, dia bermasalah di banyak hal gitu ayah dan bunda. Terutama ayah dan bunda adalah perkembangan sosial, perkembangan intelektual dia oke, perkembangan emosional mungkin dia bermasalah gitu ya bunda gitu. Nah mungkin gitu Mas Bayu. Jadi memang kita lihat nih ya bunda ya,
saya sepengetahuan saya dulu pernah aktif lah di Asosiasi Boarding Indonesia gitu ya. Saya ngelihat sudah banyak itu pesantren atau boarding yang sudah mulai melatih musrif dan apa ya, ustadznya itu pemahamannya tentang keayahan gitu. Karena itu penting penting banget ya. Terus yang kedua adalah tentang apresiasi untuk medsos. Jadi kalau saya bilang gini mungkin Mas Bayu, medsos ini agak susah kita hindari sekarang. Kalau enggak kita berlawanan sama pemerintah gitu ya. Dulu kita bilang enggak, jangan deketin medsos gitu. Sekarang seluruh orang nyuruh anak pegang, suruh pakai medsos gitu. Gimana gitu ya. Nah, menurut hemat saya, ada satu hal yang perlu kita lakukan, namanya kesepakatan. Nah, di kesepakatan itu ada 2 hal. Di dalam kesepakatan itu ada aturan, ada yang namanya struktur. Bunda. Jadi dalam kesepakatan itu ada aturan, kesepakatan yang bersama nih. Kita aturan yang kita bersama kita susun, dan kemudian ada namanya struktur. Struktur itu bagaimana kalau anak kita itu menjalani kesepakatan, berarti kita kasih apresiasi. Kalau anak kita tidak menjalankan kesepakatan atau aturan, kita akan berikan konsekuensi. Nah, siapa yang akan melakukan itu ada di struktur kesepakatan juga ya, Bunda. Jadi, kalaupun ada nanti apresiasi lewat medsos itu, ya Bunda, itu setelah melalui apa yang disebut dengan aturan. Nah, aturan itu ada dalam kesepakatan. Kalau anak-anak yang remaja sangat pas membuat aturan itu, suruh dia dulu, draftnya dari dia, baru kita sepakati bersama-sama. Ya, Bunda. Mungkin gitu Mas Bayu, wallahu a'lam bishawab. Terima Oke, kasih. terima kasih ya. Gimana Bapak Bayu? Sudah jelas? Alhamdulillah cukup. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya tadi ada raise hand dari Ibu Anggia ya, kalau tidak salah. Sebentar. Halo, Ibu. Di chat Bu Desi bisa dibaca, Bu Desi. Oh, Ada boleh. pertanyaan. Sebentar. Bismillah, izin bertanya. Untuk masalah ayah tegas dan tega, kadang suka nggak klop sama istri. Kadang saya lembek ketika ayahnya tega ke anak. Apa dampaknya dan solusinya? Ini dari Ibu Rita Rosita. Bagaimana ya? Sudah jelas mungkin pertanyaannya? Ya, jelas insya Allah. Jadi kalau anak-anak balik itu memang butuh raja tega dan raja tegas. Karena itu haknya anak balik. Ya, Bunda ya. Jadi kalau anak SMA itu butuh guru yang raja tega dan raja tegas. Jadi jangan kita salah artikan raja tega dan raja tegas itu kita kejem. Karena itu hak anak. Bukan kewajiban anak, itu haknya anak. Kalau kita nggak berikan, kita zolim. Gitu. Bunda. Jadi memang harus punya authority. Jadi kalau guru SMA itu nggak bisa plantor gitu ya, plantor itu apa ya? Untuk juga ayah di rumah. Nah, gimana ada nggak dampaknya gitu yang ibu dengan ayah nggak sepakat itu pasti berdampak, terutama bagi anak-anak kita yang usia-usia authority itu, usia-usia balik ya bunda ya gitu. Itu kenapa? Karena di umur itu dia sedang membuat perbendaharaan itu. Ketegasan dan ketegaan itu. Dia sedang berusaha membuat ke dalam dirinya apa yang disebut dengan self concept itu ayah dan bunda, konsep diri itu. Gitu. Bagaimana dia harus menjadi seorang laki-laki itu ada pembentukannya ada di situ. Nah, pasti ada dampaknya pasti ayah dan bunda. Nah, gimana solusinya? Menurut saya duduk, pegangan tangan ayah dan bunda. Nah, carilah satu buku rujukan ayah dan bunda. Jadi bapak dan ibu sama-sama melihat. Jangan nanti kalau nggak sama buku rujukannya, nanti ayahnya mengikuti. Oh dulu saya waktu kecil begini, gitu. Si ayah seperti itu, gitu. Si ibunya bilang enggak. Aku dulu waktu aku punya ayah, ayahku begini, ya nggak bisa. Ayah dan bunda harus ada satu kesepakatan. Berarti cari buku rujukan yang sama, duduk yang sama. Nah, kita lihat yuk. Oh anak kita kelas 10 itu seperti apa perkembangannya? Oh gini. Gimana ya? Ayo udah setuju? Ibu udah setuju? Setuju? Yuk kita jalan. Ayo udah. Nah yang paling suka itu adalah nggak ada. Kita nggak pernah duduk bareng-bareng gitu ya. Apalagi nggak pernah duduk bareng-bareng, apalagi duduk bareng-bareng pegang buku rujukan yang sama gitu ya Bunda. Nah kalau saya Bunda duduklah bareng-bareng, pegang buku rujukan yang sama gitu. Nggak bisa kita ngasuh mendidik anak-anak kita, terutama bagi anak SMP, SMA ke atas itu, kalau nggak by design, susah gitu ya Bunda. Gitu ya. Jadi memang harus ada pegangannya gitu. Kalau nggak, wah nanti
lebih banyak diatur sama orang luar anak kita daripada kita gitu. Wallahu a'lam. Oke, alhamdulillah, terima kasih Ayah. Bagaimana Ibu Rita, sudah jelas atau bagaimana? Kalau Sudah belum cukup jelas mungkin. ke lewat itu ya Bunda Ita, ke WA Oh gitu iya, ya Bunda Ita ya. Dan jelas. atau di IG ya? Ya, saya juga. Boleh, Ya, boleh. alhamdulillah. Kemudian sudah habis pertanyaannya? Izin kalau boleh, masih ada kesempatan. Boleh, silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum, Ayah Irwan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya dengan Amar, ayahnya pria kalbu kelas 11. Insya Allah. Iya. Ya, diamanahi sama teman-teman ini jadi ketua komite nih, Ayah Irwan. Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Ayah Irwan. Ini materi yang sangat luar biasa ya. Yang ini yang terus terang memang kami tunggu-tunggu ini, yang parenting keayahan ini gitu ya. Yang memang menjadi masalah di berbagai di sekolah boarding terutama gitu. Dan ini sudah betul. Pernah menjadi juga masalah di awal-awal di boarding anak-anak kami gitu ya. Nah, alhamdulillah tadi saya sangat apresiasi tadi dengan jawaban yang pertanyaan dari Ayah Bayu tadi ya, dengan Pak Bayu. Tapi mungkin punten pisan ini kepada Ustadz Hamdani, kepada Bu Desi gitu ya. Mungkin jawabannya Ayah Irwan tadi ini pas banget juga untuk evaluasi pihak sekolah gitu ya. Jadi bagaimana dari pihak sekolah juga bisa menampilkan seorang ayah di sekolah gitu untuk anak-anak kita gitu. Ini mungkin perlu untuk jadi evaluasi mungkin ini dari pihak sekolah gitu ya. Terus yang kedua pertanyaan saya ini Ustaz, Ayah Irwan mungkin mohon maaf nih sedikit mungkin bukan menyimpang ya, tapi saya berbalik nih Ayah Irwan. Kalau ada kasus kebalikannya seperti ini Ayah Irwan, jadi mungkin ada satu orang tua yang memang dari sisi mungkin keparentingannya juga tidak ada pengetahuan dan juga mungkin dulu juga mungkin orang tua tersebut juga pengasuhannya juga kurang baik gitu, sehingga adalah satu anak yang sudah terbentuk karakternya gitu ya, bahkan ketika dia sudah berumah tangga pun sudah besar, sudah dewasa ya, sudah punya anak bahkan gitu ya, sehingga tidak ada rasa mungkin hanya ada sedikit rasa sayang kepada orang tua gitu, bahkan mungkin perhatian pun jadi nggak ada, karena dengan alasan bahkan ada yang beralasan dulu juga ibu saya nggak merhatiin saya gitu, si ayah tidak berperan sebagai ayah, si ibu juga tidak, maka misalkan hanya dulu waktu kecil saya sering dipukulin, sering dimarahin gitu ya, bahkan ada kata disiksa. Dan itu bisa jadi terjadi juga kepada anaknya dia gitu, ketika bisa jadi dia punya anak gitu. Nah, untuk menangani masalah seperti ini jadi mohon pendapat aja. Terima kasih. Ya, sami-sami Kang. Jadi nih Pak Amar, mungkin kita lanjutin khusus Bapak itu kita ngopi bareng kali ya Pak ya. Masya Allah. Jadi ngopi gitu ya, sambil santai-santai kita ngomongin ya. Nah, Pak Kang, kalau saya melihatnya hal yang semacam itu bukan lagi hutang pengasuhan, tetapi mungkin luka pengasuhan. Ya. Betul. Nah, luka pengasuhan itu menular, Kang. Gitu. Kalau seorang ayah yang kena luka pengasuhan itu, kalau dia nggak amputasi, Kang, kalau dia nggak potong, Kang, dia akan nular ke anaknya. Gitu. Karena kan kalau yang namanya luka pengasuhan itu bisa secara sadar nggak sadar anak kita akan mencontoh Kang Amar. Gitu.
karena mencontoh misalnya ayahnya yang tiba-tiba secara nggak sadar tiba-tiba ngamuk gitu misalnya gitu ya Bunda ya, itu dicontoh sama anak kita gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan menurut hemat saya adalah kalau lu memang berbeda dengan hutang pengasuhan gitu ya Bunda. Nah, kalau saya pikir memang harus kompak dengan pasangan gitu. Kita bilang sama pasangan bahwa aku mengalami luka pengasuhan, bukan hutang pengasuhan saja gitu. Kalau hutang pengasuhan tuh agak rada-rada lebih, mudah dan murahlah gitu ya Kang Amar ya untuk menyelesaikan persoalannya. Tetapi kalau luka pengasuhan itu memang serius karena sifatnya kepada psikologis gitu. Dan nanti akumulatif Kang, gitu. Anak-anak yang mengalami luka pengasuhan di umur 0 sampai 7 tahun, nanti akan muncul lagi tuh Kang di umur 9 tahun, akan muncul lagi di umur 16, 17 tahun, akan muncul lagi di umur 26, 29, akan muncul di umur 37, 38, akan muncul lagi gitu. Jadi menurut hemat saya adalah si bapak ini harus secara sadar gitu Kang. Jadi ketika Kang, yang pertama mengakui bahwa aku ini seorang memang sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Itu yang harus itu berat itu. Mengakui ini enggak susah Kang untuk proses berikutnya. Jadi mengakui dicari adek gitu. Aku memang punya pengasuhan. Luka pengasuhannya apa? Masuklah ke M yang kedua namanya menyadari. Gitu. Misalnya apa gitu ya, misalnya menyadari bahwa kita dulu pernah dipukul misalnya gitu Kang Amar. Kita pernah diperlakukan yang tidak baik misalnya gitu Ayah Bunda. Nah, setelah mengakui, menyadari, baru yang ketiga namanya merilis Kang. Merilis itu memang harus diperbaiki Kang, gitu. Harus diterapi memang gitu loh Kang. Nah, terapinya itu bisa 2 hal. Akang bisa dengan mandiri kalau rasa-rasa mampu gitu untuk menyelesaikan persoalan traumatis itu. Tapi kalau nggak mampu mandiri, menurut hemat saya minta bantuan kepada professional help gitu loh Kang. Karena sifatnya kepada ini nih Kang, kepada psikologis gitu loh Kang, gitu loh. Kalau psikologis itu kan kita merasa sehat-sehat aja Kang, gitu ya. Sementara tindakan kita itu mengancam orang kan gitu ya Kang ya, terutama ke anak-anak gitu loh. Jadi 3M-nya menurut saya merilis gitu loh Kang, gitu. Jadi mulai memperbaiki diri. Kalau bisa secara mandiri oke, tetapi kalau hemat saya yang namanya luka pengasuhan mendingan kita minta bantuan kepada professional help gitu. Apakah psikolog, apakah psikiater gitu. Karena dia harus gali itu dulu Kang. Dia harus gali itu yang luka itu harus dibasuh dulu, dicuci dulu gitu loh Kang. Kalau di hutang pengasuhan mungkin nggak seperti itu perlakuannya gitu. Mungkin gitu Kang Amar. Gitu. Ya, terima kasih Ayah. Alhamdulillah. Sama-sama. Bu Desi waktunya diingatkan aja. Oh iya, udah mau habis ya Pak ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi, boleh mungkin? Mau enggak? Oke. Sebentar, kita lihat chatnya terlebih dahulu. Tadi ada Ibu siapa? Nah ini dari Ibu Anggi. Bismillah izin bertanya, bagaimana menguatkan jiwa empati kepada lingkungannya, terhadap anak yang menginjak usia remaja, meskipun sudah memberikan contoh untuk suka berbagi kepada saudara kita yang mohon maaf kurang beruntung. Gimana ya? Udah jelas mungkin pertanyaannya atau bagaimana? Ya, sudah Teh insya Allah ya. Jadi ngajarkan empati itu 3 aja gitu Teh Desi, Bunda Desi. Yang ajarkan tuh maksudnya adalah memang bisa jadi anak kita karena nggak tahu. Nah, nggak tahu tuh ada 2, dia nggak tahu ujaran empati itu seperti apa gitu ya, atau bisa tahu tindakan empati itu seperti apa. Bisa jadi anak kita nggak tahu memang. Gitu ya. Bagaimana mengatakan maaf, bagaimana mengatakan permisi, bagaimana mengucapkan terima kasih, bagaimana mengucapkan itu memang bisa jadi anak kita nggak tahu. Berarti yang pertama itu ajarkan. Apa yang diajarkan 2? Ajarkan ujarannya, ujaran empatinya, ajarkan tindakan empati seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teladankan. Teladankan itu mencontohkan
Contohkan itu kata para ahli itu kan mencontohkan itu jauh lebih hebat daripada hanya sekedar dibicarakan. Nah, yang ketiga yang paling nggak boleh juga kita tinggal adalah apresiasi. Kalau anak kita sudah mulai menunjukkan empati sedikit, berikan apresiasi. Nah, apresiasi kan berbeda itu ya Bunda Desi ya. Kalau anak-anak yang umur SD ke bawah itu apresiasinya pujian. Tapi bagi anak-anak yang sudah SMP ke atas jangan dipuji gitu, harusnya dihargai. Kalau dipuji itu kan orientasinya kepada hasil. Kalau anak SMP SMA ke atas jangan dipuji lagi, harusnya dihargai karena orientasinya kepada proses. Kalau anak-anak SD yang ke bawah itu masih boleh itu kita menyebutnya, "Oh Allah hebat banget anak ayah," gitu ya. "Hebat banget apa guru," ya itu masih pas itu. Anak-anak seneng. Kalau anak SMA kita bilang, "Ya Allah hebat banget kamu," ya jawabnya biasa aja kali, gitu Bunda gitu. Dia udah nggak pas lagi karena dia bukan kepada hasil, tapi apresiasinya kepada proses. Kalau kita bilang kepada anak-anak SMA kita, guru misalnya datang nih, kelas tuh udah oke banget gitu. Terus gurunya kan nggak usah ngomong gini, "Ya Allah, menakjubkan, dahsyat banget," gitu ya. Nah, anak-anak pasti kita diketawain tuh anak-anak gitu ya. Tapi kalau gurunya bilang, "Masya Allah, Allahu Akbar. Makasih ya teman-teman, sudah bekerja keras untuk membuat kelas ini kita aman dan nyaman," gitu. Itu anak-anak, "Pak, mana lagi yang mau dipel, Pak? Ayo tunjukin mana lagi yang mau dipel," gitu ya udah. Karena memang pas bentuk apresiasinya gitu. Nah, jadi 3 hal ini menurut hemat saya penting ini untuk empati, terutama untuk kecerdasan emosional, ya Bunda ya. Nah, yang pertama ajarkan. Nah, ajarkan itu apanya? Ujarannya, ajarkan juga tindakannya, gitu. Kenapa memang harus diajarkan? Bisa jadi karena memang anak kita nggak tahu, gitu. Yang kedua adalah memang teladankan, contohkan gitu, contohkan seperti apa. Nah, yang terakhir itu penting apresiasi. Kalau anak-anak udah sedikit memberikan empati, tangkep itu, kasih pujian atau kasih penghargaan, gitu ya Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ayah. Baik, kita batasi saja mungkin ya Pak ya. Pak Hamdani bagaimana? Atau tambah lagi? Ya. Kalau waktunya Bu Desi sudah habis. Iya ya, kita juga harus persiapan setelah tasan mungkin. Baik, Ayah, kita sudah sampai di sini. Kayaknya untuk webinarnya, barangkali ada closing statement-nya ya? Kalau saya, apa ya, closing statement-nya saya berharap Pak Amar segera mengeksekusi ngopi bareng menurut saya, itu yang pertama ya. Ngopi bareng. Jadi ibu-ibu nggak usah datang, ibu-ibu ngasih kue aja, kue, kopi, kacang gitu ya. Kopi harus dibanyakin gitu ya, biar lama gitu bapak-bapaknya ngomong. Karena kalau di webinar, seminar ini bapak-bapak tegang, ya Pak Amar ya, gitu ya. Jadi biarlah ngopi-ngopi bisa selonjoran gitu ya. Nah, yang kedua menurut saya nggak ada kata terlambat. Menurut saya ayah jangan buang-buang waktu gitu ya, Mbak. Kita nggak tahu maut ini seperti apa, kita nggak tahu. Allahu Akbar, nggak tahu gitu ya. Dan berat kita nanti pertanggungjawaban ke depan gitu ya. Nggak usah ditunda-tunda lagi lah gitu ya. Peran ayah itu nggak usah didiskusikan lah gitu ya. Buktiin aja langsung. Cuman 3 kok peran kita. Laughing, coaching, modeling, udah selesai. Kalau laughing, coaching, modeling, udah gitu ya. Udah nggak usah jaim-jaim lah gitu karena memang ya Allah setiap hari ambulan tuh kedengeran di mana-mana gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kan kita deg-degan sekarang, suara yang paling viral tuh ambulan gitu ya. Bunyi ambulan, astagfirullahaladzim, ada lagi nih orang nih, astagfirullahaladzim, ada lagi gitu ya Bunda. Jadi udah gitu ayah, kembalilah ke rumah, anak-anakmu nggak bisa menunggu, nggak bisa ditunda lagi gitu ya Bunda. Nah menurut saya jadilah ayah juara gitu ya. Ketika ayah juara, nanti anak akan menjuarakan ayahnya dan kita akan ketemu di surga insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, itu saja mungkin ya untuk pemaparan kita di seminar atau webinar parenting kali ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Ustadz Hamdani. Silakan, Ustadz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ayah Irwan yang telah menyampaikan materi mengenai peran ayah dalam parenting. Tentunya ini sangat penting bagi kita semua untuk terus belajar ya. Tadi yang disampaikan oleh Ayah Irwan ada 2 ya. Untuk belajar itu ada ilmu dan kemudian juga ada waktu. Jadi ilmu ini menjadi sebagai alat bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan kemudian waktu juga proses yang panjang butuh ditempuh
oleh kita semua. Tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ayah Irwan yang telah Sama-sama, meluangkan Ustaz. waktunya, jazakumullah. Dan Waalaikumsalam. kemudian juga kepada ayah bunda sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan insya Allah ayah bunda sekalian, kelas parenting ini juga akan kemudian dilaksanakan di tiap bulan dengan pemateri-pemateri yang tentunya akan berganti pada waktu dan jadwal yang sudah ditetapkan nanti insya Allah. Dan sekali lagi ayah bunda sekalian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita tutup sama-sama pertemuan ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.